Kalau misalnya lo udah tahu 1% dari lama, mungkin lo udah sering denger soal gimana 1% itu suka nyuarain tentang filosofi stoik atau filosofi teras buat solusi masalah hidup dan gimana caranya biar hidup bahagia. Nah, kalau misalnya lo udah nonton, terus lo pengen tahu atau masih bingung soal filosofi ini, di satu video sebelum tidur ini gue bakal ngejelasin soal 4 hal yang bisa lo lakuin atau mungkin perlu lo lakuin biar lo bisa menjalankan filosofi ini dalam waktu cuma 4 menit aja. Lo simak sampai habis supaya lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. By the way, sebelum masuk pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu bahwa sekarang 1% punya membership premium di YouTube. Nah, kalau lo join membership 1% di YouTube, lo bisa dapet banyak banget benefit. Mulai dari lo bisa lihat rekaman live kita, lo bisa dapet webinar gratis, lo bisa dapet konten eksklusif, dan banyak fasilitas lainnya. Cara joinnya gampang, tinggal klik di link ini ya. Nah, jadi ada 4 filsuf stoik yang bakal gue bahas dari zaman kerajaan Romawi dengan quotes-quotes terbaik mereka ketika mereka lagi ngajarin soal filsafat ini. Dan lo bisa banget buat pakai 4 quotes ini buat jadi panduan hidup lo supaya lo bisa bahagia. Yang pertama adalah lo perlu ngurangi mengeluh. Bahkan ke diri sendiri juga lo harus mengurangi. Di dalam pikiran lo sendiri, lo mesti ngurangi mengeluh. Kata-kata ini sebenarnya berasal dari Marcus Aurelius. Yang katanya, kalau kata dia sih, ketika kita lagi ngeluh, kita itu lagi mengarahkan energi kita keluar. Dan kita akhirnya mengkhawatirkan hal-hal eksternal, hal-hal di luar kontrol kita. Padahal filosofi stoicism adalah filosofi yang ngajarin tentang pentingnya internal, pentingnya pengembangan diri, pentingnya hal yang bisa kita kontrol. Jadi, hindari ngeluh, meskipun ngeluh itu emang bisa baik, ya, bisa jadi positif buat ngeluarin apa yang kita pikirin, tapi ini juga perlu disertai dengan action, dengan pengembangan diri, dengan lu berusaha, dengan lu ikhtiar, supaya lu bisa jadi lebih baik. Yang kedua, hindari ngasih tahu ke semua orang, atau ke siapapun sebenarnya, tentang pengembangan diri lo. Nah, ini adalah kata-kata dari Epictetus. Nah, sebenarnya si Epictetus ini kenapa sih ngomong kayak gini? Ya, sebenarnya dia ngasih tahu kalau banyak banget orang yang nyuarain soal pengembangan diri mereka. Karena pertama, mereka punya ekspektasi buat dikasih pujian, hal positif, dan yang kedua, cari perhatian juga dari orang-orang di sekitarnya. Padahal ya sebenarnya kalau ngomongin stoicism, kita mengembangkan diri atau ngelakuin sesuatu ya karena diri kita sendiri. Alasannya, motivasinya, kenapa kita mau mencapai itu, cara mencapainya, itu karena diri sendiri. Jadi bukan karena lo pengen cari perhatian, ngincar pujian gitu ya, yang basically nggak bisa lo kontrol juga kan. Tapi simply karena lo mau ngembangin diri lo. Dan itu adalah hal yang bisa lo kontrol, dan itu adalah hal yang memang lo suka juga. Jadi ya itu kata Epictetus, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya kata Musonius Rufus, lakuin seluruh hal itu secukupnya. Ketika kata-kata ini diucapin, konteksnya adalah soal ya makan dan minum sih. Kalau kata dia, seseorang yang praktekkan filosofi stoik adalah mereka yang makannya mindful gitu ya, pelan-pelan dan merhatiin apa yang terjadi dengan mindful gitu sih, dengan sadar secara penuh dan utuh. Dan ini sebenarnya bisa diaplikasikan ke banyak hal sih dalam hidup. Mereka yang mempraktekin filosofi stoik adalah mereka yang benar-benar hidup di masa sekarang, mindfulness. Memperhatikan apa yang mereka pikirin, apa yang mereka lakuin, dan sadar punya batasan untuk tahu apa yang cukup buat mereka dan apa yang berlebihan. Dan yang terakhir, perbanyaklah mendengar daripada berbicara. Kalau ini dari Zeno of Citium, dan dia berpendapat bahwa ya manusia tuh punya 2 telinga dan 1 mulut, ya karena emang kita harusnya lebih banyak mendengar sih daripada banyak berbicara. Dan kita juga sebagai manusia, entah itu ketika kita mau mempersuasi orang lain, mau lebih disukai, atau bahkan memenangkan sebuah argumen, itu sebenarnya ketika kita ngobrol, ya sebenarnya bisa dibilang lebih baik ketika kita banyak kedengerin dulu sih. Itu dengan kedengerin kita bisa dapat banyak informasi penting, dan itu bisa bikin kita jadi lebih oke sebenarnya ketika ngomong. Nah, 4 hal tadi, 4 ajaran tadi adalah hal yang bisa gue kasih terkait dengan filosofi stoik dalam waktu 4 menit. Sebenarnya ada banyak banget, tapi gue bakal simpen buat video selanjutnya. Dan untuk bisa mempraktekkan 4 ajaran ini memang butuh, ya bisa dibilang butuh waktu sih, butuh energi juga yang bisa jadi nggak sedikit. Tapi ketika lo udah menguasainya, gue yakin banget sih lo bakal menjalani hidup yang lebih tenang dan lebih fokus pada pengembangan diri, dan ya basically jadi lebih baik sih. Tapi saran dari gue sih terakhir ya, intinya sih kembangin diri lo pelan-pelan aja gitu. At least 1% aja setiap harinya. Mungkin nggak usah banyak-banyak dulu, karena nanti bisa jadi lo nggak kerasa setelah ya berbulan-bulan, berminggu-minggu bakal jadi lebih baik. Dan kalau misalnya ya lo ngerasa kesulitan, lo ngerasa lo butuh bantuan, jangan sungkan juga untuk minta bantuan sih kalau saran gue.
Kalau misalnya lo ngerasa lo stres, lo overthinking, dan lain sebagainya nggak pede, silakan aja konsultasi ke Mentor 1%. Daftar di link di description box, dan kalau misalnya nggak mau gimana, ya nggak usah. Kalau misalnya mau ngembangin diri, lo ngerasa lo bermasalah, ya silakan konsultasi. Yang penting dikit-dikit aja, kalau misalnya belum mau, ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Take your time, kalau misalnya lo ngerasa butuh konsultasi, jangan sungkan-sungkan. Gitu aja sih. Oke, akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, selamat mengembangkan diri ala filosofi stoik dan juga ala 1%. Oke, thanks.